pertama, untuk Dr. Eka, bagaimana cara edukasi ibu yang confirm COVID untuk tetap menyusui bayinya dan yang perlu ditekankan untuk pencegahan penularannya. Yang kedua, apakah masih tetap lanjut untuk memberikan ASI-nya kalau ibu hasilnya sudah confirm dan bayinya juga confirm? Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Bu Hani ya. Baik, jadi untuk pertanyaan yang pertama tentang bagaimana cara melakukan edukasi tentang ASI untuk untuk bayi yang lahir dari seorang ibu yang confirm positif. Jadi kembali lagi bahwa untuk memberikan ASI ini ada beberapa syarat. Yang pertama, ibunya apa ada masalah atau tidak. Jadi ibunya harus stabil dulu. Kemudian setelah itu baru kita harus mendiskusikan kepada ibu ini kalau ingin memberikan ASI. Jadi pada prinsipnya pemberian ASI dari seorang ibu confirm ini boleh ya, boleh. Risiko penularan dari ibu ke bayi itu tidak lewat ASI, tetapi lewat droplet ya, tetapi lewat dari aerosol yang dihasilkan oleh seorang ibu. Sehingga ketika seorang ibu menginginkan untuk memberikan ASI, maka pilihannya kalau yang terbaik itu adalah ASI perah ya, ASI perah karena akan mengurangi kontak langsung dengan ibu. Jadi kita tahu bahwa dalam hal penularan transmisi dari ini yang jaga jarak itu menjadi sangat penting ya, menjadi sangat penting. Jadi yang penting pada ibu yang mau memberikan ASI, saran terbaik dari kita tenaga kesehatan adalah ASI perah untuk ibu confirm ya. Ibu confirm yang terbaik saran kita adalah ASI perah dan itu pun harus ketat ya. Ketat itu resiko untuk seorang ibu ini tangannya tidak bersih besar ya, kemampuan untuk menutup mulut dan hidungnya dengan masker ini akan sangat berpengaruh ya, dan syarat untuk jaga jarak harus tetap dilaksanakan. Kemudian apabila ibu ini menghendaki untuk menyusui langsung, maka kita sebagai tenaga kesehatan harus memberitahukan untung dan ruginya. Ruginya kalau menyusui langsung bayinya bisa terpapar ya, bayinya bisa terpapar karena terlalu dekat ya, terlalu dekat. Tetapi itu kita kembalikan pada keluarga karena bahkan di WHO sendiri, WHO yang sejauh ini saya baca itu masih diperbolehkan menyusui langsung, tapi yaitu sudah tahu risikonya ya, sudah tahu risikonya. Jadi yang terbaik adalah ASI, dan sebelum memberikan proses itu harus diajari betul cara-cara pencegahannya, yaitu tadi kita pastikan ibu ini mampu menjaga higienitas dari respirasi, menjaga higienitas tangan ya. Itu penting banget, itu yang harus dilakukan. Kemudian kalau bayinya akhirnya positif juga, nah ini juga syaratnya kembali lagi, syaratnya memberikan ASI baik ASI langsung maupun ASI perah, ibunya harus bisa memerah ya, bisa memerah, kemudian pokoknya enggak sakit berat. Kemudian bayinya juga ini, kalau bayinya tidak stabil tentunya ya pemberian ASI ini mungkin pada beberapa saat ditunda, misalnya bayi baru lahir yang sesak hebat ya, ada gejala, maka pemberian minumnya ditunda dulu.
mungkin menambahkan aja, jadi memang penekanannya adalah pada pemisahan antara yang ibu COVID positif atau negatif dengan bayi yang COVID positif atau negatif. Kalau sama-sama positif mungkin malah nggak masalah ya Dokter Eka ya. Tapi kalau ibunya positif, anaknya negatif, nah ini yang jadi masalah, jadi pengasuhan keluarganya. Memang kasusnya kadang-kadang ada orang tua yang hanya hidup bertiga, jadi ayah, ibu, bayi, ya sudah mau gimana lagi, yang penting protokol kesehatannya harus dipakai betul dan mereka tahu resikonya serta mengamati gejala yang ada pada bayinya. Apakah dia malas minum, sulit menetek dan lain-lain, nah itu yang harus dievaluasi oleh orang tuanya dan petugas kesehatan terdekat, dalam hal ini bidan terdekat ataupun puskesmas. Yang menimbulkan banyak masalah mungkin tentang relaksasinya ya Dokter Eka. Itu yang paling sulit untuk memotivasi ibu untuk melakukan atau menyusui kembali setelah isolasi mandiri 2 minggu. Itu juga cukup sulit karena selama 2 minggu kita tidak tahu bagaimana perawatan payudaranya, karena biasanya kontrol kebidannya setelah hasil COVID-nya negatif. Nah ini jadi susah. Jadi meskipun kita lakukan konseling, tapi tetap kita untuk memantau bagaimana ibu memerah ASI, bagaimana ibu menyimpan ASI di rumah, kita juga tidak terlalu bisa memantau. Kemudian konseling untuk melakukan relaksasi, jadi menyusui ASI, menyusui lagi bayi setelah isolasi mandiri itu juga cukup sulit. Ini yang jadi problem berikutnya. Yang kita takutkan adalah nantinya banyak bayi yang tidak dapat ASI. Nah ini mohon bantuan dari teman-teman sekalian yang bertugas di ujung tombak istilahnya ya. Jadi untuk bidan perawat yang berdekatan dengan keluarga yang memang positif COVID, mohon dipantau baik itu misalnya dengan WA atau dengan fasilitas yang lain sehingga ASI-nya tetap bisa diberikan baik itu pada saat isolasi mandiri maupun setelahnya. Kalaupun membutuhkan relaksasi, segera menghubungi konselor laktasi terdekat yang ada, bisa di rumah sakit terdekat yang ada konselor laktasinya atau perawat maupun bidan yang sudah jadi konselor. Jadi itu bisa sangat membantu untuk relaksasi karena prosesnya biasanya juga nggak mudah. Selain itu butuh dukungan dari keluarga. Mungkin penekanannya di situ, Dokter. Kami kira itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Dr. Wika. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Dr. Wika. Ini dari Husnul Huluk ini. Bagaimana membedakan bronkopneumonia yang murni katanya dengan bronkopneumonia yang COVID? Kemudian tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai pada kasus suspek COVID pada anak itu seperti apa, Dokter? Oke, terima kasih Mas Huluk. Ini pertanyaan pancingan ya. Kalau pneumonia dengan bronkopneumonia bedanya adalah letaknya. Jadi kalau pneumonia itu memang di alveolus dan jaringan parenkinnya ya. Jadi di ujung. Sehingga kalau kita mendengarkan dengan stetoskop, biasanya dia suaranya ronkinya basah halus. Ya memang harus belajar dengarkan, kalau itu kita nggak bisa nerangkan ya, ronki basah halus. Kalau yang sudah kena di bagian bronkusnya, artinya karena saluran nafas itu kan bentuk selnya, kemudian fungsinya itu hampir sama, meskipun ada beberapa sel yang beda. Jadi bisa dari atas ke bawah itu kondisinya serupa ya. Jadi bisa dari bronkus sampai alveolus. Kalau di bronkus suaranya memang lebih kasar. Ibarat gampangnya gini kalau bayangin. Pertanyaan lagi, nyambung lagi ke Dokter Eka. Ini dari Dokter Anwar, Dok. Izin bertanya, efektivitas konsumsi ASI untuk membentuk imunitas yang baik itu berapa lama, Dokter? Kemudian terutama untuk ibu yang tidak bisa mengeluarkan ASI setelah melahirkan, mungkin ibu-ibu karir ya, ibu-ibu milenial seperti itu yang nggak sempat memberikan ASI, apakah bisa memberikan ketahanan kepada anaknya itu minimal berapa bulan pemberian ASI seperti itu, dan apakah anak yang tidak lengkap ASI eksklusifnya mempunyai peluang yang sama untuk kekuatan antibodinya, apakah mungkin dengan terapi tertentu, nutrisi tertentu, atau pakai obat tertentu seperti itu, Dokter?
Baik, pertanyaan dari Dr. Anwar mengenai imunitas ya, pembentukan imun yang efektif karena ASI itu berapa lama ya? Jadi ini sebenarnya pemberian ASI pada saat awal, pada 6 bulan pertama eksklusif ini sifatnya adalah imunitas yang pasif ya, di mana bayi itu sama sekali rentan, dia kekebalannya itu imunitasnya itu sangat rendah. Keuntungan ASI di awal itu adalah sudah langsung diberikan imunitas atau zat-zat antibodi ya, senyawa-senyawa imunoglobulin sekretory IgA, IgG dan IgM itu langsung dari ibunya. Nah, itu yang kita tidak bisa dapatkan dari yang lain-lain ya. Di susu formula manapun tidak bisa dapat. Di situ, nah itu berapa lama? Yang disarankan ya 6 bulan ya, 6 bulan eksklusif ya. Itu misalnya contoh kita lihat vaksin, contohnya penyakit diare karena rotavirus ya. Penyakit diare rotavirus itu diberikan kalau bisa sebelum umur 6 bulan itu harus sudah diberikan ya. Ini imunisasi rotavirus ya. Itu atas dasar karena di 6 bulan atas dasar setelah 6 bulan itu rotavirus sudah kena bolak-balik di seorang di ususnya seorang bayi, sehingga kalau sudah lewat 6 bulan itu vaksin itu ya sudah tidak ada manfaatnya ya. Nah, di 6 bulan pertama di mana seorang bayi itu tidak mempunyai kekebalan, itu sangat penting diberikan imunisasi pasif, yaitu berasal dari ASI ini ya. Jadi itu sebagai modal sanggunya anak-anak untuk menghadapi infeksi ya, risiko infeksi pada masa anak-anak di awal ya. Tuhan sudah menciptakan mekanismenya seperti itu, bahwa karena dia tidak punya tentara tubuh atau senjata, kalau mau perang itu dia harus butuh senjatanya macam-macam. Nah, itu langsung dikasih langsung dari mamanya, dari seorang ibu. Nah, pembentukan imunitas sendiri, pembentukan imunitas itu kita kan bisa tahu atau yang kita sebut imunisasi. Imunisasi itu ada pasif dan ada imunisasi aktif ya. Kalau imunisasi pasif itu ya salah satu contohnya gampangannya ya ASI itu ya, ASI secara ini kita boleh bilang imunisasi pertama kali ya dari seorang ibu ke anak. Nah, setelah itu ada imunisasi aktif. Imunisasi aktif ini bisa ya imunisasi program yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Wiweka. Selain imunisasi yang program yang kita suntik itu, ada juga imunisasi alamiah ya. Terjadinya imunitas setelah anak itu sakit. Nah, tapi kan kita tidak ingin anak-anak kita sakit duluan, ya, baru kebal. Ya, kalau kebal, kalau nggak kebal, meninggal, nah, itu kan resikonya besar sekali. Jawaban saya itu. Dan ASI, tambahan ASI harus dilanjutkan ya, kalau bisa sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun. Setelah 6 bulan, ketika sudah memberikan makanan tambahan, ASI boleh dilanjutkan, tidak ada masalah ya. Oke, terima kasih Dr. Eka. Ada satu pertanyaan lagi yang mungkin ini ya khusus untuk dokter-dokter di FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Ini dari Dr. Zaki. Izin pertama, bagaimana tata laksana farmakologis di FKTP bila ditemui pasien dengan bronkopneumonia bila merujuk pasien sulit dilakukan? Dan bagaimana dengan nebulasi di era pandemi seperti ini, Dok? Apakah pasien bronkopneumonia perlu dinebulasi mutlak? Apa tata cara terbaik selain pilihan nebulasi pada anak, Dokter? Ya, mungkin WHO sekarang kan ini ya menyatakan bahwasanya penularan COVID itu melalui aerosol dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya dilakukan nebulasi, takutnya terjadi paparan aerosol seperti itu, Dokter. Kemudian untuk nebulasi itu dosisnya berapa pada anak, apakah per kilogram berat badan atau ada dosis ukuran tertentu
Kemudian biasanya kalau misalnya di nebul itu kan sesek, kemudian kita nebul ulang. Itu maksimal berapa kali nebulasinya? Seperti itu, dokter. Soalnya kadang merujuk pasien itu sulit karena mungkin tidak transportable, dokter. Nah, biar nggak jatuh ke gagal nafas atau jatuh ke apnu itu bagaimana tata laksanaannya di FKTP itu, dokter. Monggo, dokter. Oke, terima kasih untuk Dokter Ahmad, Dokter Zaki untuk pertanyaannya. Gini, jadi kalau di FKTP artinya penanganan awal kita bisa lagi kembali ke MTBM, MTBS ya, seperti tadi. Kalau untuk dosis itu nanti bisa dilihat di materi, itu ada di bagian bawah. Ya. Itu saya pakai yang buku saku pelayanan di rumah sakit, itu memang 2008 tapi belum ada yang terbaru. Kemudian bisa juga pakai yang MTBM ya, untuk yang di puskesmas. Jadi kita pakai AMOK ataupun KOTRI, dosisnya juga ada di sana, bahkan di sana lebih mudah 1/4 atau 1/sekian tablet itu ada. Kalau untuk di rumah sakit yang memungkinkan untuk dengan IV line dan biasanya pneumonia berat, yang memang kita pakainya injeksi ya obatnya, jadi bukan yang tablet. Kalau yang pneumonia masih bisa dirawat di rumah, yang ringan, katakanlah bukan yang sedang berat atau mengaruh ke sangat berat, itu memang bisa pakai tablet, tapi harus dievaluasi 2 seperti di MTBS ya. Untuk yang di rumah sakit, yang di mungkin tipe D atau ya tipe D ya biasanya, itu bisa pakai yang injeksi, nanti dosisnya bisa dilihat di materi. Kemudian untuk obat-obat suportif yang lain tetap harus diberikan ya, cairan, kemudian dietnya, karena tetap kalau jangan sampai pasiennya jadi hospital malnutrition ya, jadi malnutrisi gara-gara MRS karena dia asupannya tidak kita perhatikan. Untuk cairan yang perlu diperhatikan bahwa anak-anak dengan pneumonia terjadi takipno. Dengan adanya takipno otomatis insensible water loss-nya meningkat. Dia mungkin juga lebih berkeringat, dia butuh energi yang lebih besar sehingga asupan cairan dan nutrisinya harus diperhatikan. Jangan sampai dia dehidrasi ataupun gizinya makin menurun. Karena makin menurun juga penyembuhannya makin sulit. Ya. Untuk masalah nebulasi, memang awal dicurigai bahwa nebulasi itu termasuk suatu saya lupa istilahnya apa ya, aerosol ya, termasuk aerosol yang bisa menyebarkan COVID. Tapi penelitian di UK terakhir yang dirilis kemarin ada seminar juga tentang itu, menyebutkan bahwa UK sendiri menyebutkan bahwa dia hanya kecil sekali kemungkinan untuk menyebarkan COVID dibandingkan yang lain. Jadi misalnya yang lain sekitar 9 kali lipat risikonya seperti pada ventilator, CPAP, dan lain-lain. Tapi pada nebulasi, karena udaranya yang masuk ke pasien sehingga pasien tidak menyebarkan keluar, itu hanya sekitar 0,6. Tapi itu baru penelitian yang di UK, yang lain belum ada menyebutkan. Dan disarankan kalau memang membutuhkan nebulasi adalah yang dilakukan di rumah. Dengan yang melakukan tetap social distancing, physical distancing ya, antara 1 sampai 2 meter, dan kalaupun yang harus memegangi anak, itu tetap pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Baik itu sebelum maupun sesudah melakukan nebulasi. Tapi untuk pneumonia ataupun pneumonia, ada protap untuk melakukan nebulasi. Di sini yang penting dilakukan adalah selain terapi suportifnya tadi, pemberian antibiotik sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau dia memang bakterial atau virus bakterial, ya kita berikan antibiotik. Oksigen memang diperlukan karena seperti kita tahu kalau jaringan yang istilahnya tertutup dengan sekret dan bengkak seperti tadi, otomatis oksigenasinya kurang. Nah, itu yang perlu diberikan. Terutama yang saturasinya di bawah 92%. Kalau sudah di atas itu, gejalanya semua hilang, nah itu boleh, pasien boleh keluar rumah sakit atau boleh pulang. Tapi yang di bawah itu berarti dia masih membutuhkan oksigen. Tapi untuk nebulasi pada pasien-pasien pneumonia itu sebenarnya tidak ada protapnya. Kalaupun mau memberikan hati-hati, karena untuk
anak kecil atau bayi itu mereka tidak pernah bisa membatukkan dengan efektif. Yang ditakutkan adalah cairannya masuk tidak terbatukkan malah menenggelamkan paru-parunya istilahnya itu. Kecuali pada anak besar yang mungkin dia bronkopneumonia, jadi ada sekret di bronkus, untuk mengencerkan sekret di bronkusnya yang bisa dia batukkan, mungkin kita bisa memberikan cairan isotonis seperti misalnya peset. Tapi pada kasus bayi atau anak yang kecil, saya kira tidak dibutuhkan ya. Apalagi kalau dia murni pneumonia, hanya yang di alveolus, itu tidak akan pernah masuk ke sana. Susah istilahnya uap pesetnya masuk ke sana, dan itu nanti di bawah malah makin penuh sekretnya. Itu akan makin menyulitkan untuk anak itu bernafas. Jadi hati-hati dengan nebulasi. Kecuali untuk pasien memang seperti asma, nah itu kita berikan nebulasi karena dia dari awal saluran nafas atasnya dia sudah menyempit. Nah itu yang mau kita buka supaya ventilasi oksigennya bisa masuk lebih banyak. Saya kira itu kalau untuk nebulasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Wika. Terus ada 2 pertanyaan akhir ini. Yang pertama dari Nyonya Usman, mengapa pada kasus bronkopneumonia pada anak sering sekali mengeluh batuk di malam hari, dan bagaimana hasil ronsen torak bisa terjadi bercak warna putih, Dok? Yang kedua dari Yudi Kurniawan, jika bronkopneumonia disertai dengan anemia, kekurangan zat besi, apakah akan lebih beresiko di zaman pandemi ini, Dokter? Baiklah, terima kasih, Rahmat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa sering di malam hari? Malam hari itu mungkin karena pengaruh lingkungan dan posisi ya. Kalau pada anak alergi, batuk malam hari lain lagi kasusnya, karena memang dia secara istilahnya pengeluaran steroidnya itu cenderungnya di pagi sampai siang, makanya biasanya gejalanya berkurang kalau pagi sampai siang atau sampai sore. Tapi begitu sore sampai malam karena jumlah dari glukokortikoidnya menurun, otomatis batuk yang karena alergi memang lebih sering. Tapi kalau pada pneumonia, kemungkinan adalah posisi. Jadi kalau posisinya dia lebih datar, ini akan lebih mudah untuk merangsang batuk. Saya kira itu. Kalau foto, kenapa timbul bercak putih? Foto itu bisa memperlihatkan adanya suatu keradangan. Jadi bercak putih adalah menggambarkan keradangan. Jadi di alveolusnya. Itu yang sehingga tampak seperti bercak-bercak putih di ujung-ujung paru. Biasanya pada gambaran pneumonia itu kita lihat memang ada infiltrat. Itu adalah gambaran proses keradangannya. Sehingga dia tampak menjadi lebih putih di foto. Mungkin Dokter Eka mau nambahkan? Setuju, Dr. Wika. Yang berikutnya tadi apa ya? Lupa saya. Anemi, Dok. Jika bronkopneumonia terjadi dengan anemia kekurangan zat besi pada zaman pandemi ini, Dokter, apakah lebih berisiko dan sebagainya? Anemia ini harusnya mulai dari Dokter Eka deh ya. Jadi pada ibu-ibu yang anemi juga ya, Dokter Eka ya. Nanti anaknya kemungkinan juga lebih anemis karena kita tahu ibu-ibu di Indonesia ini asupannya masih belum yang seimbang ya. Kalau kita mau screening sih pasti banyak yang HB-nya cuma 10, 11 gitu. Akhirnya bayinya juga HB-nya hanya 8, 9. Nah, jadi perbaiki pola makannya mulai dari remaja putri. Remaja putri ini kalau kembali ke program Puskesmas itu pasti dapat tablet tambah darah. Saya lupa sekarang. Kalau dulu sih mungkin sekitar 1 bulan ya, setiap minggu 2 kali. Kemudian juga harusnya di KIE untuk makanan yang seimbang, yang bergizi, dan juga terutama vitamin mineral yang makronutriennya seperti Fe, zat C, atau zinc itu harus terpenuhi semua. Sebenarnya kalau di daerah Pantura nih mudah sekali ya, seafoodnya banyak, jadi zinc-nya tuh banyak. Kacang-kacangan saya kira ada, sayur juga ada, tergantung mau makan apa enggak ya. Jadi proporsi itu harus dipenuhi.
Sehingga pada saat hamil tidak anemi, pada saat melahirkan dan menyusui tidak anemi. Kalau ASI-nya aja kandungan zat besinya kurang, otomatis bayinya juga anemi. Dengan kondisi anemi, di samping juga mungkin ASI-nya, komposisi yang lain-lain kurang, otomatis imunitasnya yang harusnya bagus malah jadi rendah. Meskipun kita bisa bilang ASI itu yang terbaik, tapi kalau dari ibunya sendiri kurang vitamin mineralnya, apalagi misalnya dia bayi prematur, yang tidak punya cadangan dari ibu, otomatis semuanya turun. Itu yang perlu kita berikan tambahan zat besi selain memperbaiki pola makannya. Gitu. Dikatakan memperberat atau tidak, ya jelas karena namanya tubuh yang tidak sempurna, otomatis. Dan zat besi ini, seperti yang kita ketahui juga dibutuhkan untuk pembentukan sel saraf, untuk pembentukan myelin sheath-nya, kemudian juga untuk jantungnya, untuk semua otot tubuh termasuk otot di usus, di jantung, di paru, dan semuanya. Otomatis butuh zat besi. Jadi kalau namanya sudah anemi, itu berarti cadangannya aja di heparnya juga pasti sedikit. Sehingga pembentukan untuk metabolisme tubuh secara normal maupun untuk pembentukan sel-sel juga pasti tidak cukup. Itu sebabnya semuanya jadi turun kondisinya. Kalau di ASI zat besinya pasti jauh lebih mudah dicerna ya, Dokter Eka ya. Dan itu yang harusnya diperbaiki asupan ibunya supaya zat besi yang dari ASI jauh lebih bagus kualitasnya. Karena yang dari ASI itu langsung dipakai, bisa langsung diserap dipakai. Tapi kalau dari makanan harus diolah dulu. Kira itu. Mungkin Dokter Eka mau nambahkan untuk ASI-nya, anemi ASI. Iya dok, saya rasa Dr. Rebecca sudah lengkap tadi. Saya setuju bahwa kalau pneumonia kemudian diikuti dengan anemia ini maka akan jadi lebih memperberat pneumonia dan tentunya bebannya akan jadi double ya, beban penyakitnya akan jadi double. Penanganannya juga akan lebih sulit ya. Yang pertama nanti aneminya harus diatasi, misalnya aneminya berat, anaknya dengan pneumonia, maka modalitas terapinya jadi lebih banyak ya. Jadi misalnya harus memperbaiki HB-nya sekaligus mengobati anemianya. Jadi akan lebih burdennya atau beban penyakitnya akan lebih berat dan sehingga tata laksananya juga akan lebih rumit dan bisa juga mempengaruhi outcome-nya nanti, luarannya pneumonia maka jadi jatuh ke jadi yang lebih berat. Kemudian saya setuju bahwa ASI, zat besi pada ASI itu lebih baik, dia lebih bisa dicerna, lebih mudah penyerapannya juga jauh lebih bagus daripada yang dari makanan atau suplementasi obat. Jadi kandungan zat besi pada ASI harus bagus. Kita harus pastikan para ibu-ibu yang menyusui itu juga asupan zat besinya juga harus baik. Demikian dok. Oh iya. Oke, terima kasih paparan yang disampaikan Dr. Eka dan Dr. WK. Terima kasih banyak. Mungkin ini ya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari webinar ini. Yang pertama untuk materi dari Dr. Eka, ya ASI menurunkan morbiditas, keparahan, dan angka admisi pneumonia. Kemudian ASI adalah antibodi pasif yang lengkap sekali, ada IgM, IgG, dan IgA. Kemudian ASI terbukti menurunkan angka pneumonia. Yang terakhir, WHO tetap menyarankan untuk pemberian ASI meskipun di era pandemi ini. Yang kedua, materi dari Dr. WWK tentang bronkopneumonia. Bronkopneumonia atau pneumonia, salah satu jenis dari pneumonia adalah penyebab utama kematian pada balita. Kemudian gejala klinisnya sederhana, mulai dari nafas cepat, demam, kemudian batuk, pilek. Kemudian salah satu faktor risiko pneumonia adalah tidak mendapatkan ASI. Yang lain adalah prematur, malnutrisi, imunitas yang kurang lengkap, imunisasi yang tidak lengkap, kemudian kelainan bawaan, dan lain-lain.
Kemudian penanganan awal kembali ke MTBM dan MTBS. Semua materi telah disampaikan oleh pembicara dan semua pertanyaan yang diajukan telah dijawab oleh Dr. Eka dan Dr. WK. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pasien, khususnya pasien anak-anak.